Mereka hanya memiliki sedikit persediaan ikan tuna kaleng dan membatasi diri untuk memakannya hanya setengah tutup botol setiap hari. Mereka memiliki persediaan air 1 drum di dalam tambang itu. Tetapi air tersebut ternyata persediaan mereka sebelumnya untuk mengisi radiator mesin. Air tersebut ternyata sudah tercemar dengan minyak. Halo bosku, jumpa kembali di Goods TV. Ini sebuah kisah nyata beberapa orang pria ya terkubur hidup-hidup di kedalaman 700 meter. Yang mengherankan mereka itu ditemukan dalam kondisi yang masih selamat gitu ya. Selamat, apa bukan makanan itu ya? Oh itu biskuit selamat ya. Sorry. Anehnya lagi mereka itu mampu atau bertahan hidup selama 2 minggu di kedalaman tanah 700 meter itu. Mereka adalah pekerja tambang atau para penambang yang waktu itu terperangkap dan menyusul runtuhannya tambang emas dan tembaga San Jose di utara Chili pada tanggal 5 Agustus lalu. Mau tahu kisah selengkapnya? Kita akan bahas di Goods TV. Kisah nyata ini terjadi di Chili pada tahun 2010 lalu. 33 orang pria yang merupakan penambang terkubur di kedalaman 700 meter di bawah permukaan bumi. Lorong di tambang San Jose yang memproduksi emas dan tembaga ini dibuat zigzag menurun ke perut bumi dengan puluhan lorong di dalamnya. Dari permukaan untuk mencapai dasar tambang dibutuhkan waktu sekitar 20 menit. Wow, lumayan lama juga ya. 20 menit dengan bentuk jalan itu zigzag dari atas menuju ke dalam perut bumi di mana wilayah pertambangan itu berada. Setelah mereka terkubur di dalam tanah itu, mereka pun berjuang untuk bagaimana bisa meloloskan diri dari reruntuhan itu. Tapi perjuangan mereka selama 2 minggu ini justru tidak menuaikan hasil. Justru mereka pun akhirnya putus asa. Bahkan mereka pun tidak yakin apakah ada orang yang akan menemukan mereka di dalam tanah. Bantuan selalu datang namun mereka tidak dapat mendengar teriakan mereka dari dalam tanah. Banyak kisah yang terjadi selama mereka berada di dalam tanah yang lamanya kurang lebih 69 hari. Yang kedalaman tanah tersebut adalah 700 meter. Walaupun sudah 10 tahun berlalu, mereka pun masih trauma hingga saat ini ketika mengingat kenangan-kenangan pahit kala itu. Mereka hingga saat ini mengaku sampai trauma itu masih membekas di ingatannya. Bahkan ia tidak pernah bisa tidur dari 3 jam setelah kejadian itu. Nah, salah satu penambang bernama George terus-menerus mengingat kejadian itu dan selalu merasa ketakutan. Saya jarang tidur lebih dari 3 jam semalam. Saya sering terbangun dan berteriak pada jam 4 pagi. Saya berpikir kembali ke tambang tanpa harapan untuk melihat anak-anak saya lagi, ungkap si George. Setelah 3 hari mereka berada di dalam tanah, ternyata ada yang menemukan catatan mereka buat untuk menunjukkan keberadaan mereka di dalam tanah atau di bawah tanah. Dalam catatan yang mereka tuliskan itu, kami baik-baik saja di tempat penampungan 33.
Berarti sebanyak 33 orang berada di dalam tanah tersebut menyatakan bahwa dirinya sedang baik-baik saja. Setelah itu, makanan, air, surat, dan obat-obatan dan perlengkapan lainnya segera dikirim ke para penambang melalui lubang bor yang sangat sempit, serta surat dari orang yang mereka cintai untuk membangkitkan kembali semangat mereka selama di dalam tanah. Tim penyelamat juga menurunkan kamera untuk memantau udara panas dan lembab di bawah tanah. Selain itu, mereka dikirimi surat dari keluarga dan pakaian bersih. Selama berada di dalam tanah, mereka menghabiskan waktu dengan bermain domino dan mendengarkan musik-musik klasik dari Meksiko. Udara di dalam gua sangat buruk sekali. Mata terasa perih sepanjang waktu menurutnya. Kami semua batuk, rasanya seperti berada di sauna kotor di mana udara penuh dengan uap kotor. Mereka hanya memiliki sedikit persediaan ikan tuna kaleng dan membatasi diri untuk memakannya hanya setengah tutup botol setiap hari. Mereka memiliki persediaan air 1 drum di dalam tambang itu. Tetapi air tersebut ternyata persediaan mereka sebelumnya untuk mengisi radiator mesin. Air tersebut ternyata sudah tercemar dengan minyak. Para ahli pertambangan dari seluruh dunia berkolaborasi bagaimana merancang untuk menyelamatkan 33 orang yang terkubur di dalam untuk keluar ke permukaan bumi. Penyelamat akhirnya mengebor dan memperkuat poros lubang cukup lebar untuk menarik mereka satu persatu. Pada tanggal 12 Oktober penambang pertama berhasil diangkat dan dievakuasi ke permukaan bumi yang sempit dengan kapsul setinggi 13 kaki yang dicat putih, biru, dan warna merah bendera Chili. Namun akhirnya satu persatu penambang tersebut berhasil dievakuasi dan diselamatkan menggunakan kapsul ponik. Dari kisah mereka yang terinspirasi untuk dibuatkan film 33 Men yang dibintangi oleh Antonio Banderas dan Juliette Binoche, George mengatakan mereka masing-masing hanya dibayar 933 pound sterling oleh produser film dan tidak menerima apa-apa dari buku tersebut. George pun menepis kabar yang mengatakan jika mereka memperoleh ganti rugi yang besar akibat insiden tersebut. Nah bosku, itu adalah kisah di mana 10 tahun sampai 13 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2010, 33 orang penambang yang terkubur di dalam perut bumi kurang lebih 69 hari. Dalam waktu 2 minggu mereka berusaha bagaimana untuk keluar dari dalam perut bumi, hingga akhirnya pun sangat putus asa dengan usaha mereka yang sempat gagal. Tapi keberuntungan berpihak kepada mereka di mana mereka telah mengirimkan sepucuk surat dan akhirnya dibaca oleh seseorang dan mengatakan bahwa kami di penampungan 33 orang baik-baik saja. Nah dari situ mulailah para penambang-penambang profesional mereka merundingkan dan mencari solusi bagaimana untuk mengeluarkan 33 orang ini dari dalam tanah. Oke bosku, jadi itu kisah yang terjadi dan sampai jumpa. Dadah.